Tugas pokok kita di Bapperida ini sebenarnya satu ya, memastikan perencanaan makro pemerintah Kabupaten Serang. Jadi PIC-nya itu ada di kita. Otaknya, Ya. dapurnya. Nggak harus otak loh. Oh ya, Nanti malu lah saya. Dapurnya Kabupaten Serang. Tapi dalam konteks perencanaan makro ya, ini banyak orang yang nggak paham ngomongin teknis ada di kita gitu. Iya. Jadi kalau di kami nih Bapperida itu di level KPI atau IQ-nya pemerintah daerah. Ya, indikator kinerja utama misalnya bicaranya Pemda harus menyelenggarakan namanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat itu ada 3 ya. Pertama bicara kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Nah kalau udah ngomongin target kesehatan, pendidikan, pendapatan itu ada di OPD. Udah teknis ya, itu ya. Iya. Pemda wajib memastikan setiap penduduk punya KTP, tapi layanan KTP, layanan kependudukannya ada di OPD gitu. Saya kalau stres jangan diikutin ya. Iya. Ini jelek. Kenapa? Ada ritual saya. Jadi dan kayaknya itu karena sering pasti saya di kamar mandi, di WC duduk. Tuh kan lebih enak ya. Tapi sambil ngerokok. Tapi nggak boleh lah. Tapi emang tapi dengan musik. Jadi kalau orang ngedenger apa nih kayak orang gila ya. Kamar mandi dan itu berjam-jam. Inspirasi paling gampang keluar. Kita lagi bisa ngomong sendiri. Saya kalau di kamar mandi tuh ngomong sendiri, ngoceh sendiri apa gitu. Tapi jangan diikutin lah. Jangan diikutin kalau yang tadinya itu loh, yang rokoknya jangan. Tapi inspirasinya mencari bisa di mana aja berarti apa ya? Ya, dan kalau untuk judul lebih banyak datang begitu aja gitu ya. Datang begitu aja. Dari ngobrol dari mana-mana gitu. Yang penting ngelihat ada yang sifatnya inspiratif ya, saya biasanya jadi ya. Saya tulis aja di note gitu ya di HP, kemudian saya coba bikin strukturnya. Sekarang kan udah banyak teknologinya ya, ada AI-nya bantu banget gitu ya. Tapi memang keunikannya itu harus dijaga di struktur ya, struktur bukunya. Buku banyak tapi kalau nggak unik, orang nggak ini sendiri ya. Ada sesuatu si penulis gitu. Keunikan si penulis. Kan kita nggak bisa mau jadi semua orang kan. Kita harus jadi diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau saya sih saranin kalau banyak aktivitas, coba mulain sempatin pegang laptop. Mulain 1-2 kata. 1-2 kata. Dari 1 kata 2 kata jadi 1 buku. Ya, supaya apa? Supaya energi kita ada tersalurkan gitu loh, nggak mampet. Kalau anak-anak sekarang ya, termasuk saya bukan Gen Z, saya Gen Y ya, milenial kalau saya. Sekarang udah beralih nih Pak ya, bukan ke buku lagi ya Pak. Ya. Sekarang tuh ke media-media digital kayak YouTube. Instagram. Lebih ke medianya visual ya. Iya. Ya itu kembali ke setiap orang ya. Kompensasi orang untuk memindahkan energi itu kan beda-beda ya. Beda-beda. Kalau dulu saya kan Bapak suka baca buku, saya juga baca buku gitu. Dulu kan nggak ada hiburan lain selain buku kan Pak. Ya, kan? Dan buat saya itu ada sebuah keterlibatan emosional yang tinggi. Kalau misalnya saya lagi pegang laptop, terus saya lagi menulis, itu kayak desire ya tuh. Jadi apa ya? Langsung senang nggak bisa. Makanya saya tadi ngelihat Bapak lagi ngetik, udah biarin aja dulu sampai beres gitu, sampai akhirnya ya gimana Bang? Ya, dan itu datangnya tuh nggak boleh direncanain kalau buat saya gitu. Jadi datangnya suka hilang nanti ya. Sangat. Jadi kalau kita misalnya gitu langsung. Karena kalau kita tunda ya bubar iya. Karena yang kalimat yang tersusun juga pasti udah berbeda ya Pak ya, gitu kan? Rasanya jadi hilang. Iya benar. Saya punya novel baru 1, ya.
mencintaimu walaupun kau tak sempurna. Wow, itu adalah luar biasa itu waktu saya SMA ceritanya gitu, lagi naik gunung ya. Mana itu? Entah saya kasih lah itunya e-booknya, tapi itu apa ya, sesuatu banget buat saya gitu ya, karena kita kan bisa menumpahkan emosional kita ya. Iya. Abang waktu itu bikin kayak gitu emang Bapak lagi film itu? Enggak, emang waktu itu sedang jatuh cinta? Enggak. Saya bikin itu lagi nonton YouTube, ngeliat anak-anak muda sekarang kan suka trekking tuh ya. Saya ada ngeliat, wah, saya kan dulu sih seneng naik gunung. Wah, kayaknya keluar tuh, kan suka muncul kan kerangsang gitu kan. Wah, langsung saya pegang laptop. Kayaknya kalau dibikin buku ini keren kayak. Jadi itu. Jadi, meskipun bukan saya sebenar-benarnya ya. Artinya itu refleksi dari diri. Dari yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita alami, yang kita rasakan. Jadi gini, ada tips buat sehat. Jadi banyak orang mampet ya, kena serangan jantung, stroke ya. Iya bener. Karena gara-gara apa? Emosinya nggak tersalurkan, pengennya ke sesuatu segala macam. Nah, salah satunya sebenarnya kompensasinya ke buku. Gitu. Salah satu penyaluran ya, menyalurkan stres. Betul, buat saya gitu. Jadi kalau saya lagi asik main di laptop bikin buku, sebenarnya lagi stres. Mbak, ada berapa banyak buku nih yang udah? Kalau lihat dari isi laptop saya, tapi belum semuanya jadi ya. Itu di 140. Wow. Tapi belum semuanya jadi. Belum. Dan kalau yang udah jadi apa bagaimana sih, Bang? Belum ya. Launching nih gini. Kalau buku tuh kalau kita mau masuk ke komunitas internasional ada namanya ISBN. Ada ISBN-nya. Terus masuk ke Kumham karena harus ada hakinya ya. Nah, dari 140 draft, saya bilang draft lah buku-buku ini, itu 18 sudah punya ISBN dan sudah punya haki. Sekarang berarti udah dikomersilkan ke toko-toko buku. Komersil nggak sih ini? Saya ada dua ya. Cara pandang ya, ada dua. Satu, buku ini menghasilkan sesuatu. Tapi sesuatu itu ada yang bicaranya uang, ada yang bicaranya sodako, dari ya manfaat ya, pahala kan. Iya. Nah, saya butuh duit, tapi saya bukan penulis hebat. Tapi membuat orang membaca tulisan saya aja, saya udah senang. Gitu. Iya, mudah-mudahan nanti ujungnya bisa jadi menjadi duit, hobi yang menghasilkan. gitu. Jadi kalau orientasi awalnya udah ujung-ujungnya uang gitu, iya benar. Kayaknya bukan saya deh. Gitu. Gitu. Saya juga bukan, Pak. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya itu kan Nizar kalau Kang Indro. Kalau misalnya jadi uang ya alhamdulillah. Tapi nggak melulu lah. Ya. Kayak gini nih, hari ini saya bagiin buku. Kalau otaknya udah duit, uang iya bagi-bagi emang kan ini berapa nih? Ini kan udah harganya sekian. Wah, sekian ratus ribu. Akhirnya nggak mau ngebagiin. Dibaca aja sama orang udah seneng banget, itu buah pikiran kita ya, Pak ya. Betul. Karena nggak mudah menarik orang untuk mau membaca. Dan itu apalagi baca sekarang buah karya kita kan sendiri, seneng ya. Iya. Bu Neri lagi ngapain? Bu Neri saya baca buku wah keren. Coba halaman sekian berapa nggak tahu saya. Itu tuh buat saya jadi kebanggaan gitu. Saya segitu aja udah puas banget gitu. Kalau apalagi kalau nanti satu saat saya lebih sangat puas lagi kalau buku ini ada di Gramedia, ada apa. Tapi kan semuanya harus kayak yang 18 yang udah ada haki dan ISBN. Itu saya udah siap mau saya udah cetakin 100 biji gitu ya. Udah saya cetakin dan kalau di terbitan buku tuh ada dua modelnya. Ada yang kita namanya berbagi apa namanya tuh kalau kita dapat royalti gitu ya. Ada yang kita cetak sendiri, terus kita jual sendiri gitu. Itu kembali ke bagaimana komitmen dengan penerbit gitu ya. Kalau sampai hari ini saya udah kerjasama dengan penerbit. Ada yang 18 buku itu saya udah coba untuk support ke penerbit ya. Cuman maksudnya hak bukunya lah ke saya. Saya nggak berbagi royalti atau saya diberikan royalti karena yang mencetaknya saya sendiri gitu. Kalau yang saya punya sendiri kan saya otoritasnya ada di saya. Kayak saya punya buku selalu di mobil, kalau ada acara-acara saya ambil, saya kasih aja. Kan nggak hitung-hitungan. Iya, bakar duit katanya. Bakar duit. Emang sama kayak saya juga ini lagi bakar duit Pak sebenarnya. Jadi kita nggak, ya saya tuh meyakini ya bahwa Allah tuh akan kasih lah saatnya nanti, tapi bukan
Bukan cara kita direct selling jual-jual buku lah, enggak. Kan semua juga perlu prosesnya kan Pak? Betul. Prosesnya sudah bisa jadi kayak gini aja. Udah alhamdulillah. Wah, udah. Saya pajang itu di rumah ada yang udah saya cetak ini ada 83 ya di ruang tamu. Panjang gitu kan. Itu aja udah kadang saya diem aja 2 jam, 3 jam itu saya senang gitu loh. Saya mengamati perjalanan buku yang itu sampai terbit. Kan kita sendiri yang tahu kan. Oh, ini saya bikinnya di sana. Karena laptop ini jadi istri saya yang kedua. Malah istrinya kayaknya nggak pegang, kayaknya laptop terus. Jadi saya pergi kemana-mana. Kadang-kadang jadi kayak orang autis. Teman-teman bilang kayak orang gila nih sendirian. Padahal saya sebenarnya lagi juga asik. Seperti asiknya teman-teman saya gitu. Pikiran-pikiran sendiri. Ketimbang kita nyusahin orang kan, dengan saya bikin. Dan itu punya sejarah gitu loh, punya ada sesuatu karena kan dibawanya di mana-mana tuh. Lagi kerja, lagi apa, lagi pernah saya ada orang lagi berdebat, teman-teman lagi ada pekerjaan gitu debat, saya asik dengan buku saya. Jadi orang-orang pada marah-marah saya nggak tahu. Hah? Ada apa sih? Ada apa? Orang udah tembak-tembakan. Saya nggak keganggu gitu. Iya, berarti Bapak mah fokus autis di tempat laptopnya sendiri, yang lain biarin lah. Ya, kadang-kadang ya pada kondisi-kondisi tertentu, ketimbang kita jadi boring kan. Sih. Aduh, bermalam-malam sampai ngantuk-ngantuk, mendingan ngantuknya manfaatkan gitu kan. Sekarang kita menuju ke topik selanjutnya, Pak, terkait dengan tugas Bapak sebagai Kepala Baperinda. Baperinda, Badan Perencanaan Riset Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Riset Daerah. Panjang banget. Iya. Nah, itu ada berapa sih Pak? Berapa bidang di Baperinda? Di kita ini struktur Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah itu terdiri dari 4 bidang ya. 1 sekretariat ya. 1 namanya ada bidang PPM, Perencanaan Pembangunan Manusia, dulunya namanya bidang Sosbud ya? Sosbud dulunya, Sosial Budaya. Kan saya pernah di sini. Betul. Yang kedua bidang namanya P3EP ya, Perencanaan Pembangunan Strategis, dulu namanya Renstra. Yang ketiga ekonomi, masih sama ekonomi. Sama, ya. Kemudian fisik namanya sekarang Praswil. Ya Praswil udah lama sih. Terus plus litbangnya, ridanya itu riset inovasi data ya, bidang data ya. Data rubah jadi litbang, rubah lagi sekarang jadi riset inovasi daerah. Kemudian ada sekretariat. Tugas pokok kita di Baperinda ini sebenarnya 1 ya, memastikan perencanaan makro pemerintah Kabupaten Serang. Jadi PIC-nya itu ada di kita. Otaknya, dapurnya. Harus otak loh. Nanti malu lah saya. Dapurnya Kabupaten Serang. Tapi dalam konteks perencanaan makro ya, ini banyak orang yang nggak paham ngomongin teknis ada di kita gitu. Jadi kalau di kami nih Baperinda itu di level KPI atau IQ-nya pemerintah daerah. Ya, indikator kinerja utama misalnya bicaranya Pemda harus menyelenggarakan namanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat itu ada 3 ya. Pertama bicara kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Nah, kalau udah ngomongin target kesehatan, pendidikan, pendapatan itu ada di OPD. Udah teknis ya, itu ya. Iya. Pemda wajib memastikan setiap penduduk punya KTP, tapi layanan KTP, layanan kependudukannya ada di OPD gitu. Jadi kami hanya memastikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan indikator kinerja utamanya. Nah, kemudian perjalanan ini kita tidak bisa sendiri. Ya. Baperinda apa sih hebatnya kalau tidak didukung oleh banyak pihak? Siapa dia? Yang pertama, komitmen pimpinan. Ya, alhamdulillah pimpinan kita sampai hari ini, kepala daerah kita, bupati, sekda, ketua dewan ya, semuanya itu sangat support dan bersinergi ya, memastikan bahwa perencanaan yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Percuma perencanaannya hebat kalau nggak dilaksanakan gitu. Tetapi kalau kita ngelaksanain tanpa perencanaan yang hebat, kacau gitu. Nah, itu modal dasarnya komitmen. Yang kedua, di Kabupaten Serang ya, saya ngerasakan banget. Saya 3 tahun jadi sekretaris, kemudian hampir berjalan 6 tahun jadi kepala di sini. Ini sinergi kolaborasi antar OPD itu begitu kuat ya. Jadi OPD itu sangat bisa dipastikan apa yang
dituangkan dalam rensranya dengan renjanya itu dapat dipastikan sekarang tuh karena memang sudah pakai teknologi. Iya, sudah sistem pasti mulai ini dari dokumen besar kita gitu, dari namanya RPJMD, RPJPD, masuk ke RKPD ya. Sampai RKA. Sampai RKA. Jadi buat di kita itu sangat terbantu. Jadi nggak ada namanya di OPD di Kabupaten Serang itu dia berjalan dengan sendiri-sendiri gitu, nggak ada. Target yang memang dia OPD itu lakukan itu basis datanya itu berangkatnya dari kita gitu ya. Bahwa menentukan lokus, tempat, besaran ya, sumber daya yang digunakan itu adalah kewenangan adanya di OPD. Tapi poin besarnya adalah kita bisa ngukur. Pemerintah daerah sekarang bisa diukur, kenapa? Karena masing-masing ada namanya tolok ukur kinerjanya gitu. Sehingga perencanaan itu memang benar-benar basis dari pelaksanaan pekerjaan yang ada di OPD. Itu sih poin bagusnya gitu. Basis perencanaannya dari OPD terus dikumpulkan di Bapeda gitu kan ya. Modelingnya bisa top down, bisa bottom up. Ya, jadi kita punya aplikasi besar ya. Perjalanan SIPD kan sekarang kalau dulu kan manual tuh Pak, saya pernah di Renstra dulu masih manual. Usulan-usulan itu masih. Bayangkan coba kita mengkolek data, kemudian kita mengkompilasi, kemudian kita menyajikan secara sakit kepala itu ya. Akhirnya kita bikin aplikasi kan, tapi waktu itu kan aplikasinya masih bersifatnya parsial ya. Sekarang belum online sekarang nasional. Sekarang SIPD kita kuliah kerja itu jadi gampang, bos. Di mana-mana kita bisa lakukan. Di WC tadi juga bisa ya. Iya, jadi semuanya terbantukan dengan teknologi. Termasuk dengan perencanaan pembangunan kabupaten ya. Nah, untuk 5 tahun kemarin semua perencanaan pembangunan yang disusun oleh dalam RPJMD itu sudah terrealisasi semua. Nah, jadi gini, kalau kita bicara sebuah dokumen perencanaan ya, itu ada namanya target sasaran ya. Ada target sasaran. Nah, target sasaran itu diukur berdasarkan waktu, timeline namanya. Ada namanya tahunan, ada yang 5 tahun. Nah, ketika kita bicara sebuah dokumen, itu kan sebenarnya payung besar. Bahwa yang kita inginkan, kita berkomitmen, apa yang ada di dokumen, itu semuanya tercapai. Tapi nggak sesederhana itu yang harus kita pahami nih, apalagi masyarakat yang melihat kinerjanya pemerintah daerah. COVID 2020 itu menghancurkan seluruh namanya basis perencanaan. Ya. Sampai saya lagi sedang menulis dan itu belum jadi tulisan saya, namanya perencanaan berbasis ilahiyah. Jadi perencanaan berbasis force major itu ya maksudnya. Ketuhanan. Iya, karena jadi percuma. Jadi kita nggak bisa melakukan kita rencanakan bubar semua. Nah, dari cara pandang itu, pengalaman itu, maka kita coba untuk menaruh ya posisi ketika perencanaan itu kita inginkan pada titik 100% selesai, itu sebenarnya kinerja top. Jadi hasil yang paling maksimal itu 100. Dengan asumsi kalau kita mau dapat 100, maka daya dukungnya, sumber daya segala macam juga harus maksimal. Iya, karena kita mau dapat maksimal. Tetapi ketika kita bicara pemerintahan, sulit mencari semuanya nilai ideal. Karena di jalan itu selalu terkoreksi. Betul. Bicara perencanaan bisa hebat kalau ada sumber daya. Sumber daya yang paling menentukan apa? Keuangan. Apa nggak disesuaikan aja Pak? Misalnya memang kita kebutuhannya segini disesuaikan dengan anggaran. Kan kalau kita lagi nyusun nih sekarang nih lagi nyusun ya. Kita nyusun buat 2026 coba. Padahal sekarang ini Januari 2025. Kita itu sudah nyusun 2026. Maka yang kita susun itu kan semuanya asumsi. Iya. Bisa nggak kita prediksi? Kita belum tahu. Nah, itulah tingkat kesulitan yang paling tinggi ya ketika kita berasumsi. Nah, berasumsi kita rumusnya itu adalah asumsi namanya positif dan optimis. Nggak bisa kita pesimis dan nggak mungkin, nggak pernah terjadi. Berarti kita harus meningkatkan potensi segala macam itu. Ketika kita taruh standar tertinggi, itu jadi sebuah barometer ukuran. Bukan jadikan pesimis ya Pak ya. Nah, kita tadi Bu Neri bilang, Pak bisa nggak 5 tahun kemarin itu hasilnya semuanya? Iya, ketika kita taruh di dokumen semuanya bagus. Karena kita pengen bagus. Tetapi ketika di dalam perjalanan, ketika anggaran kita nggak masuk, nggak sesuai dengan harapan kita, maka ada namanya
pengkoreksian namanya, penyesuaian di tengah jalan gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi gitu ya. Bahwa target-target secara keseluruhan tercapai ya. Tapi bahwa nilainya apakah sama dengan yang ada di RPJMD, rasanya ini menjadi sebuah perjuangan, dan ini berlaku untuk seluruh perencanaan se-Indonesia ya. Karena namanya bahas direncana kan? Ya, jadi jangan sampai ada pikiran kita yang semua kita rencanakan itu pasti akan berhasil, pasti dapat. Terus kalau nggak berhasil berarti gagal. Oh salah itu, gitu. Karena hidup nggak bisa begitu ya. Apalagi bicara pemerintahan gitu ya. Banyak variabel-variabel yang mempengaruhinya gitu. Terutama persoalan kemampuan keuangan daerah. Nah, kemampuan keuangan daerah kita ini kan sumbernya dari dua, dari pendapatan asli daerah dengan dana transfer. Kalau dua-duanya goncang, nggak sesuai dengan capaian target, kita nggak bisa menyesuaikan. Ya, iya, gimana kita mau melaksanakan kalau logistiknya nggak cukup gitu ya. Itu sebenarnya yang sekarang terjadi ya. Ini perlu saya sampaikan juga di forum Camat TV ini, jadi bagus. Kita bicara pemerintah daerah itu kalau melaksanakan kegiatan itu uangnya belum siap. Baru juga rencana. Jadi uangnya juga baru rencana dicari, kemudian kerjaannya juga baru rencana mau dikerjakan gitu. Jadi pendapatan juga masih estimasi. Iya, jadi bukan berarti uangnya udah siap, uangnya udah ada, tinggal dilaksanakan. Enggak begitu. Nah, ini kadang masyarakat kan nggak semuanya paham ya. Jadi kadang kenapa ini? Kan di sininya udah ada dokumennya, harus dibangun ini. Ya kalau uangnya nggak ada mau gimana kan? Nah, ini juga jadi sesuatu yang baik ya untuk kita ketahui. Jadi nggak sesederhana yang kita bayangkan. Sederhana yang kita bayangkan, tetap harus dicari uangnya. Iya, harus dicari. Makanya Bapenda itu menjadi sesuatu yang luar biasa pekerjaannya, karena dia mencari kan. Salah satunya itulah. Karena banyak pemerintah daerah ya, termasuk kita Kabupaten Serang, bicara pendapatan kita belum pada titik stabil. Ya. Artinya seluruh kebutuhan anggaran untuk melaksanakan rencana itu belum sepenuhnya bisa direalisasikan. Berarti yang kemarin yang belum terrealisasi apa tuh? Ada beberapa hal ya yang perlu kita masih perlu perjuangan. Contoh kegiatan namanya tata kelola sampah. Sampai hari ini kita belum punya TPA. Kita lagi berjuang nih, rencananya mau dimancakan. Itu lagi kita perjuangkan. Tapi itu sih kalau menurut saya ya bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah aja sih sebenarnya Pak. Betul. Ya, sangat menarik sekali nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Dr. Rahmat Maulana MSI, terutama terkait dengan pekerjaannya sebagai Kepala Bapperida, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Itu dari mulai beliau menyusun dari RPJMD sampai menjadi RPJMD dan menjadi apa kalau RPJMD Pak? Ya, dokumen perencanaan makro ya. Dokumen perencanaan makro yang menjadi di dalamnya ada tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh OPD ya gitu. Di situ ada program-program kegiatannya, ada penganggarannya ya Pak ya. Nah itu sangat menarik sekali Pak. Nah ini Pak di penghujung acara kita, saya ingin ada yang bisa disampaikan oleh Bapak ke penonton Camat TV. Ya, jadi teman-teman semua ya, para pemirsa ya, Camat TV, di obrolan pagi ini ya, saya sebenarnya ingin sekali memberikan inspirasi ya ke apa namanya, ke seluruh pemirsa ya, bahwa kita tuh sebenarnya kalau bicara kehidupan jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk menjalankan kehidupan ini ya, dimanapun apapun aktivitas kita ya, dalam konteks tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab sosial, apalagi yang berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oleh karenanya ya, kalau saya boleh sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan ya. Yang pertama, kita nih harus berani berpikir besar. Big thing. Ya, berani mimpi besar. Big dream. Ya. Yang ketiga, berani melakukan sesuatu meskipun itu kecil dan kemungkinan gagal.
Apa tuh bahasa Inggris? Jadi kecil tapi kemungkinan gagal. Kita sebenarnya udah tahu. Mencoba aja dulu ya. Nah, itulah pengalaman berharganya. Karena itu bagian dari berani gitu ya? Keberanian, namanya keberanian mental ya. Di otak kita selalu merencanakan sudah, ya, bermimpi sudah, ya. Merealisasikan. Nah, ketika merealisasikan banyak ketakutan. Iya, betul. Karena apa? Takut gagal, ya. Padahal ketakutan itu adalah sebuah persepsi. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa dapat sesuatu itu. Tapi yang jelas semuanya itu dari mulai mimpi, merencanakan, melakukan, ya, itu harus ada, gitu ya, harus ada learning knowledge-nya, belajar dengan pengetahuan. Jadi nggak boleh coba-coba seenaknya aja. Gagalnya itu sakit banget gitu loh. Tapi kalau kita berpengetahuan, ya, membaca, cari sumber orang lain, hidup hari ini nggak ada lah yang kita itu melakukan yang pertama kali itu bohong. Ya. Yang ada kita nggak pernah membaca padahal itu gitu ya. Jadi hari ini tuh lebih banyak kan konsepnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, buat pemirsa semua, yuk beranilah kita melakukan itu. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa hidup kita itu pasti jauh lebih baik dari sebelumnya. Itulah. Ya. Kayak ini Pak, kayak tagline-nya salah satu merek sepatu. Just do it. Nah, kita nggak ngomongin mereknya ya, tapi salah satu merek sepatu ya, bagus tuh. Just do it. Lakukan. Gitu. Tapi dengan konsep yang benar. Konsep yang benar. Ya. Gitu. Bahwa nanti hasilnya berhasil seperti apa itu kalau gagal juga jangan kecewa, lanjutin terus ya. Berusaha lagi ya Pak. Kata siapa pengusaha besar 200.000 perusahaan semuanya berhasil? Wah, ada, tapi mereka duitnya banyak Pak ya. Itu bedanya orang gagal juga. Bedanya orang kaya sama orang miskin. Kalau orang kaya karena dia banyak asetnya, gagal itu biasa. Tapi kalau orang miskin, ketika dia gagal, habis dia, selesai hidupnya. Nah, makanya kekayaannya orang miskin adalah jangan takut gagal. Tapi sebelum mencoba kita harus membekali diri dulu sendiri. Ya, pengetahuan itu makanya saya bilang. Knowledge dan skill ya Pak ya. Betul. Jadi kata kuncinya sekarang mudah. Satu, membaca. Betul. Ya. Kalau urusan uang modal itu bisa nanti ya Pak. Yang nomor 27. Punya skill. Iya, betul. Jadi jangan pernah hidup kita itu selalu punya uang digadang-gadang dengan itu. Yang berangkatnya harus siapkan dulu, bacanya harus banyak. Iya. Baca itu tidak dalam konteks baca fisik ya. Kita melihat, mengamati, kan Iqra itu pemahamannya luas ya. Dengan kita banyak membaca, berpengetahuan, ketika kita mengeksekusi maka kita sudah banyak tahu mana hal-hal yang kemungkinan gagal dan kemungkinan berhasil, dan itu sebenarnya kuncinya. Kalau kita banyak baca, banyak tahu, hidupnya lebih mudah. Dan siap juga untuk tidak berhasil tuh. Ya, harus ada mental kita, betul. Segala sesuatu pasti nggak ada sukses dan gagal. Iya, dan itu berpasang-pasangan. Ya. Hanya kan ada bilang orang bahwa kegagalan itu adalah sukses tertunda. Kalau saya bilang kegagalan itu adalah pengalaman berharga gitu. Untuk kita melakukan hal yang sama dengan konsep yang berbeda gitu. Karena kita mengkoreksi terhadap apa yang terjadi. Padahal tujuannya sama itu gitu ya. Bahwa aktivitas kita ada di pemerintahan, ada di masyarakat, di bisnis, di apa, itu sebenarnya sebuah topeng aja kok. Ya. Itu hanya cara kita menjalankan dunia ini. Jadi jangan terlalu kita risaukan penghasilan kita ada di mana. Itu rezeki dari Allah ya. Allah semuanya lah ya. Hari ini bisa begini ya karena Allah. Besoknya kita nggak tahu ceritanya hidupnya. Siapa tahu besok tiba-tiba ketiban rezeki. Nah, jangan ketiban, dapat. Kalau ketiban takut sakit. Iya pemirsa Camat TV, demikian ngobrol-ngobrol saya, bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Rahmat Maulana MSI. Semoga kita bisa. Sebelum tutup saya ini dulu penyerahan buku. Wah. Oh iya. Nah, ini Bapak ngasih buku. Iya. Ini makasih banyak Pak, udah baik banget nih ngasih buku ke kita, ke kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kami dan bermanfaat untuk Bapak juga. Dibaca ya. Siap. Awas. Ya. Makasih banyak atas waktunya Pak Dr. Rahmat Maulana MSI sebagai Kepala Bapperida Kabupaten Serang. Bertemu lagi dengan saya dengan bincang-bincang dengan tokoh lainnya.
Sehat selalu pemirsa Camat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.